Hai, gue Teguh Setiawan. Sebagai seorang ASN baru di pemerintahan Kabupaten Karawang, gue mau share ke kalian apa sih sebetulnya job desk dari perancang grafis di PNS. Mau tahu lebih banyak? Yuk ikutin video ini. Sebelum kita beranjak lebih jauh, gue mau cerita kalau gue masuk sebagai CPNS Kabupaten Karawang di Dinas Komunikasi dan Informatika. Jadi, kayaknya nggak lengkap kalau gue cerita job desk gue sebagai perancang grafis tanpa sekalian cerita soal tupoksi dinas gue. Oke, here it is. Ini struktur organisasi yang ada di Diskominfo Karawang. Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekda Karawang. Secara normatif, tugas pokok beliau adalah memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, memonitoring, dan mengevaluasi penyelenggaraan fungsi, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Jadi beliau ini yang bertanggung jawab atas Dinas Kominfo secara keseluruhan di Kabupaten Karawang. Berikutnya, sekretariat mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam hal pengelolaan administrasi perencanaan dan program, keuangan serta kepegawaian dan umum di lingkungan dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang. Jadi tugasnya lebih ke hal-hal administratif yang ada di Kominfo. Di bidang ini juga ada unit keuangan, yang mana finance kalau di swasta, dan juga kepegawaian, which is HRD kalau di swasta. FYI, sekretariat ini setahu gue ada di setiap dinas di pemerintahan daerah, jadi bagian yang common di tiap instansi. Di semua instansi ada gitu maksudnya. Kita mulai masuk ke bidang teknis yang spesifik hanya ada di Diskominfo Karawang. Kalau boleh gue analogikan, ini tuh semacam divisi di perusahaan. Kalau istilah internalnya bidang. Ada 4 bidang di Kominfo. Ada informasi komunikasi publik, aplikasi informasi atau aptika, statistik, dan persandian. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, informasi komunikasi publik. Memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi terkait pengolahan dan penyediaan informasi komunikasi publik serta kemitraan komunikasi. Kata kunci di bidang ini adalah penyediaan informasi komunikasi publik serta kemitraan komunikasi. Apa maksudnya? Bidang ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan informasi dan konten melalui website dan media sosial resmi pemerintah. Gampangnya, mudah-mudahan gue nggak salah, bidang ini adalah komunikator resmi pemerintah daerah. Di bidang ini dibagi lagi ke 3 substansi, yaitu pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik, serta kemitraan komunikasi. Yang kedua ada bidang aplikasi dan informatika. Ini adalah bidang di mana gue bernaung. Bidang ini melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi terkait tata kelola TIK, rekayasa aplikasi, dan infrastruktur TIK. Gampangnya, bidang ini adalah departemen IT di perusahaan. Kita ngurusin development aplikasi, jaringan, dan semua infrastrukturnya. Dari mulai server sampai ke kabel jaringan. Di bidang ini dibagi 3 substansi atau bahasa kerennya section yang dipimpin oleh satu orang supervisor. Yang pertama adalah section tata kelola TIK, yang kedua rekayasa aplikasi, dan yang terakhir infrastruktur TIK. Sementara ini gue berada di section rekayasa aplikasi, bantu-bantu perencanaan, desain, dan development web di berbagai macam OPD se-Kabupaten Karawang. Untuk lebih jelasnya nanti kita lanjut lagi. Nextnya bidang statistik. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring, dan evaluasi terkait statistika. Di bidang ini, semua data yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dikumpulkan, diolah, dan kemudian dianalisa dan dijadikan pedoman untuk pengambilan keputusan para pimpinan daerah. Jadi perannya sangat signifikan terlebih di zaman semua hal didasarkan data seperti sekarang ini. Di bidang ini juga ada fungsi penyelenggaraan survei dan penelitian sesuai kebutuhan pihak-pihak terkait. Kalau di startup istilah kerennya mungkin data analis. Bidang ini memiliki 2 substansi, diantaranya kompilasi data dan pengolahan dan analisis data. Yang berikutnya bidang persandian.
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi terkait tata kelola persandian dan keamanan informasi serta layanan persandian dan keamanan informasi. Singkatnya, bidang ini bertanggung jawab atas sandi dan keamanan sistem informasi yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi kalau di Aptika itu develop aplikasi, di sini di tes dari sisi keamanannya gitu. Apakah aplikasi yang sudah di-develop tersebut itu lolos audit keamanan atau enggak. Bidang ini dibagi dua substansi, dibagi dua section. Yang pertama tata kelola persandian dan keamanan informasi, dan yang kedua layanan persandian dan keamanan informasi. Melanjutkan penjelasan gue di poin 2 sebelumnya, gue berada di bidang aplikasi dan informatika atau disingkat Aptika. Di sana, selain bertanggung jawab atas perancangan desain grafis, gue juga ditugaskan untuk memanage proyek pengembangan aplikasi di semua siklus hidup pengembangan, mulai dari analisa kebutuhan sampai implementasi dan evaluasi. Jadi tugas gue berkaitan erat dengan programmer dan sistem analis, bukan cuma ngasih masukan secara tampilan, tapi juga fitur dan pengelolaan secara umum. Konkretnya, meskipun di atas kertas gue perancang grafis, gue ngerasa job desk-nya lebih dekat ke project manager kalau di swasta. Jadi buat yang bertanya-tanya sebetulnya kerjaan PNS itu apa, jawabannya adalah banyak. Karena setahu gue di tiap dokumen tugas pokok dan fungsi selalu ada klausa yang bilang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Anyway, gue boleh kali ya nyisipin konten lain di video ini karena pada dasarnya ini video dibuat selain untuk ngasih informasi juga buat kebutuhan tugas Latsar. So, ini pertanyaan yang harus gue jawab. Layanan yang diberikan bidang gue adalah development aplikasi dan standar yang harus dicapai lumayan banyak. Gue coba mention 3 diantaranya. Yang pertama, selesai tepat waktu, of course. Semua project diharapkan selesai tepat waktu. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan pihak terkait. Dan yang ketiga, mengikuti standar yang berlaku, baik dari segi keamanan, fitur, dan keandalan sistem. Pemaparannya sekaligus menjawab pertanyaan dari tugas gue berikutnya. Keterkaitannya adalah gue adalah pelaksana tugas yang diamanatkan kepada bidang gue. Gue bertanggung jawab memastikan aplikasi yang dibangun, pertama, selesai tepat waktu, kedua, sesuai kebutuhan pihak terkait, dan yang terakhir, mengikuti standar yang berlaku. Untuk mendukung tugas yang diamanatkan, penting untuk project software development untuk sedikit banyak mengerti tentang hal teknis yang terkait pengembangan software, sehingga bisa tercipta komunikasi baik antara kita sebagai project manager dengan project developer atau programmer yang mengeksekusi project secara langsung. Untuk itu, keinginan dan tekad yang kuat untuk terus belajar dan tumbuh mutlak dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan tugas yang diemban dihandle dengan lebih baik, efektif, dan efisien. Mungkin sekian video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih.